Kalau ngomongin gembong narkoba yang paling brutal, mungkin yang pertama kali muncul di kepala kalian itu Pablo Escobar atau El Chapo ya kan. Tapi tahu nggak, sejak Miguel Felix Gallardo alias El Padrino itu ngambil alih bisnis narkoba di Meksiko dan ngebangun kartel Guadalajara yang terkenal banget itu, banyak banget orang lain yang ikutan nyoba bikin kerajaan kriminal mereka sendiri. Nah, kalau Escobar ini kan udah lama banget meninggal ya, dan El Chapo sekarang lagi mendekam di penjara paling ketat di Amerika Serikat. Ternyata masih ada loh bos narkoba yang lebih ngeri dan sekarang masih aktif bikin kekacauan di dunia ini. Di video kali ini gue bakal bahas soal mereka, dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya. Jesus Alfredo dan Ivan Archivaldo Guzman Salazar. Ini dia Jesus dan Ivan, anak-anak dari gembong narkoba legendaris yaitu El Chapo. Berita akhir-akhir ini tuh ngasih tahu ke kita kalau mereka itu kagak kalah kejam dibanding bapaknya yang sekarang udah di penjara. Setelah kartel Guadalajara bubar tahun 1989, El Chapo alias Joaquin Guzman itu mulai ngebangun kerajaannya sendiri, yaitu kartel Sinaloa. Kartel ini jadi salah satu kartel paling sadis, haus darah, dan rakus kekuasaan di dunia. Di masa kejayaannya, kartel Sinaloa itu sempat nguasain separuh perdagangan narkoba di Meksiko dan bisa ngantongin 3 miliar dolar setiap harinya. El Chapo itu sifatnya kagak ragu gitu ya buat ngebunuh dan ngelumpuhin siapa aja yang jadi penghalang di puncak piramidanya ini. Tapi di balik itu, dia ini juga dikenal sebagai sosok yang peduli banget sama keluarganya. El Chapo itu punya lebih dari 10 anak, dan anak-anak tertuanya itu jadi tangan kanan yang paling dia percaya. Mereka itu dikenal sebagai Los Chapitos, anak-anak kepercayaan dari gembong narkoba paling terkenal di dunia. Dari semua anaknya, Ivan dan Jesus ini yang pegang kendali penuh gitu atas jalur penyeludupan. Mereka yang terus transportasi dari Kolombia dan Ekuador ke Meksiko, terus dari Meksiko ke Amerika Serikat. Selain itu, mereka juga ngatur distribusi narkoba ke pelanggan grosiran di Amerika Serikat dan ngumpulin keuntungan besar-besaran. Tapi kagak lama setelah El Chapo ini ditangkap, Ivan dan Jesus ini mulai berdiri sendiri di luar bayangan bokapnya. Mereka itu ngembangin kartel Sinaloa dengan bikin laboratorium baru yang lebih canggih dan nambah jalur transportasi pakai kapal dan juga pesawat. Mungkin mereka kedengarannya kayak sekedar pengusaha yang jago doang gitu ya, tapi jangan salah gitu bre, kartel Sinaloa ini juga masih terlibat gitu dalam nyogok pejabat, ngeberesin musuh dengan cara yang sadis, ngancem keluarga musuh-musuh mereka, bahkan ngebunuh aparat yang coba-coba buat ngehadang mereka. Pada 2019, Ivan ini sempat mimpin aksi penyelamatan berdarah buat saudara tirinya yaitu Ovidio. Waktu itu Ovidio ditangkap polisi Meksiko, tapi Ivan kagak terima. Jadi dia ngirim pasukan Sicario buat nyelamatin Ovidio ini. Akhirnya itu banyak nyawa polisi dan warga sipil yang melayang. Sementara si Jesus ini juga agak kalah bengisnya gitu ya. Selain ngatur jalur narkoba dan nyuap pejabat, dia ini juga sering banget buat nyuruh orang untuk nyulik dan ngehabisin targetnya. Jesus ini tuh sering dijulukin sebagai anjing gilanya kartel Sinaloa gitu, sekaligus otak di balik laboratorium dan sistem transportasinya mereka. Hari ini Ivan dan Jesus itu sendiri udah dianggap sebagai pemimpin baru kartel Sinaloa. Bahkan masing-masing kepala mereka itu udah dihargain atau di bounty sebesar 10 juta dolar. Yulan Adonai Archaga Carias. Sekarang kita tinggalin Meksiko dan terbang ke Honduras bre, tempat salah satu gembong narkoba paling berbahaya di dunia itu bersembunyi. Kenalin, ini dia Yulan Adonai Archaga Carias alias Porky. Porky ini adalah bos besar dari geng brutal MS-13. Namanya itu makin terkenal setelah November 2021 waktu dia ini masuk daftar 10 buronan paling dicari FBI. Dia dicari itu atas tuduhan kejahatan berat termasuk pemerasan, perdagangan narkoba, dan pelanggaran hukum senjata api. Tapi kayak kebanyakan bos narkoba lainnya, Porky ini kagak cuman sibuk sama urusan bisnis gelap narkobanya. Dia juga dikenal sering ngasih perintah buat beresin siapa aja yang terlibat sama geng rival. Bahkan ada rumor gitu kalau dia ini kadang seneng banget ngelakuin aksi itu sendiri. Kayak emang saking psikopatnya mungkin ya. Balik ke 2008, Porky ini pernah ditangkap, didakwa, dan dijeblosin ke penjara di Honduras. Tapi ceritanya kagak berhenti di situ. 2 tahun kemudian dia ini berhasil kabur dengan cara yang bener-bener gak kita sangka. Jadi
Jadi gini, awalnya waktu itu dia ini kan lagi dibawa gitu ya ke pengadilan buat sidang kan. Tapi tiba-tiba ada pasukan bersenjata berjumlah 20 orang yang nyamar jadi tentara dan polisi. Mereka itu langsung nyerbu gedung pengadilan, nembak semua orang yang ada di sana, dan dengan santainya bawa kabur si Porky ini. Sampai sekarang dia ini masih jadi buron, lagi bener-bener dicari gitu sama aparat, entah di Honduras maupun di Amerika Serikat. Soalnya ya katanya sih gitu, emang ada rumor yang beredar kalau dia ini lagi ngumpet di Honduras. Tapi jujur aja, kagak ada yang tahu pasti dia ini di mana. Bisa aja dia lagi nyantai di tempat terpencil sambil tetap ngatur strategi dan ngasih perintah buat MS-13 gitu kan dari balik bayangan. Ya kagak ada yang tahu lah. Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho. Sekarang kita masuk ke cerita tentang Nemesio Oseguera Cervantes yang mungkin kalian udah tahu, yaitu alias El Mencho, yang udah biasa kalian dengar gitu. Kalau kalian pikir kartel Sinaloa itu satu-satunya yang paling serem, tunggu bentar bre. Kartel Jalisco New Generation atau CJNG itu juga kagak kalah brutal mainnya. Haus darah dan juga rakus kekuasaan. Dan siapa bos dibalik semua kekacauan itu? Gak lain dan gak bukan adalah El Mencho. Ada satu momen yang tercatat sama Vice gitu, dimana ada 14 petugas tewas dan banyak lainnya itu terluka dalam serangannya CJNG selama 2 dekade terakhir. CJNG itu udah bertanggung jawab atas ratusan kematian warga sipil dan perang berdarah tanpa akhir dengan kartel rival. Mereka ini adalah organisasi kriminal yang paling bertanggung jawab atas kematian di kedua sisi perbatasan, yaitu Meksiko dan Amerika Serikat. Beberapa wilayah di Meksiko itu bahkan jadi kagak layak dihuni gitu gara-gara perang yang terus terjadi akibat ambisinya CJNG ini. Contohnya El Aguaje yang berubah jadi kota mati setelah salah satu pertempuran itu paling brutal, dan seluruh kota itu akhirnya ditinggalin sama warganya karena ambisinya El Mencho itu buat nguasain perdagangan narkoba di Meksiko. El Mencho pertama kali datang ke Amerika Serikat itu sebagai imigran ilegal, tapi setelah dideportasi dia ini mulai kerja buat kartel Milenio. Lambat laun dia ini naik pangkat, dan begitu para bos Milenio yang dulunya itu mati atau di penjara, dia ini mutusin buat bikin kartelnya sendiri, yaitu CJNG atau Jalisco New Generation Cartel. CJNG ini berkembang cepat banget jadi salah satu kartel paling sadis di dunia. Hal itu bisa terjadi karena emang El Mencho ini kagak main-main gitu. Dia ini punya orang dalam di kepolisian, jadi mereka tuh selalu tahu kalau ada ancaman atau rencana penggerebekan. Contohnya tuh waktu El Mencho dengar kabar gitu kan kalau pihak berwenang itu mau nangkep 2 bos kecil kartel, yaitu LRR dan El Apa. Dari situ dia ini langsung merancang operasi pengalihan perhatian yang lumayan berdarah gitu ya. Si JNJ sendiri itu juga dikenal banget sama persenjataan militer dan alat tempur beratnya. Mungkin ini juga alasan gitu kenapa El Mencho bisa terus lolos dari polisi sampai hari ini, dan dia tetap aman di Michoacan, markas besar kartelnya, dikelilingin sama pasukan besar yang terlatih secara militer. Siapapun yang nyoba-nyoba nangkep dia itu bakal ditembak sebelum bahkan bisa mendekat. Beda sama pemimpin kartel Sinaloa yang pakai sogokan gitu, El Mencho ini tuh lebih percaya sama kekuatan dan intimidasi. Karena emang dia ini mimpin kartelnya sendiri juga dengan rasa takut gitu. Dan semua anggota tahu apa akibatnya kalau berani buat ngebangkang. Karena itu mereka agak punya pilihan lain selain menghormatin dia dan nurutin dia. CJNG bahkan pernah ngebawa perang kartel ini tuh ke level yang lebih gila lagi, dimana mereka itu sempat berhasil nembak jauh helikopter militer pakai peluncur granat atau rocket launcher gitu, waktu helikopter itu lagi ngelacak keberadaannya El Mencho. Gila banget kan? Menurut dia, semua kekacauan dan kekerasan ini sebenarnya adalah bagian dari strateginya El Mencho, karena dia ini kan emang sering gitu ya pakai itu sebagai alat negosiasi dengan pemerintah dan politisi lokal. Logiknya tuh sederhana gitu, logikanya tuh sederhana. Kalau mereka mau duduk di meja perundingan, El Mencho tuh bakal nunjukin bahwa dia ini punya kekuatan buat bikin situasinya itu lebih buruk. Jadi sebenarnya mah bukan negosiasi sih, tapi lebih ke arah pengancaman dan dipaksa nurut gitu. Karena si JNJ ini bakal siap ngelakuin apa aja ke warga sipil maupun pemerintahan. Kayaknya nafsu El Mencho ini untuk kekuasaan kagak akan pernah ada habisnya. Kalau pemerintah nyerah pada tuntutannya, si JNJ cuma bakal semakin militeristik dan kuat. Tapi kalau mereka menolak, El Mencho bakal terus ngebunuh petugas dan warga sipil sampai dia ngedapetin apa yang dia mau. Nah, jadi pertanyaannya, apakah El Mencho ini bakal pernah tertangkap di masa depan nanti? Dan apakah darah yang terus ngalir akibat CJNG ini akhirnya bakal bisa berhenti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kini Jung Ang Chen. Bisa kita bilang mungkin beberapa gembong narkoba paling berbahaya di dunia itu justru adalah yang jarang kita dengar bre.
Salah satunya adalah Kini Jung Ang Chen. Coba deh lu cari namanya di internet. Paling banter lu cuma nemu satu foto dirinya. Dan fakta kalau dia ini adalah salah satu buronan terbesar di IE. Kalau buat artis atau seleb kagak terkenal di internet itu bakal jadi mimpi buruk buat mereka. Tapi buat seorang bos kartel narkoba yang brutal, itu adalah mimpi indah yang jadi kenyataan gitu. Kagak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, di mana dia, dan kenapa dia ini begitu dicari sama pihak berwajib. Sedikit yang kita tahu kalau Kini Jung Ang Chen ini dicari di IE karena perannya sebagai pengedar heroin dalam jumlah besar di Amerika Serikat. Dan seperti biasa, bisnis narkoba skala besar itu kagak pernah bakal bisa lepas dari yang namanya ancaman, kekerasan, sampai pembunuhan. Tapi ada sisi yang jauh lebih gelap dari ceritanya si Chen ini. Chen ini itu dikenal mempekerjakan anak-anak di bawah umur buat ngejalanin kerjaan kotornya. Kayaknya Chen ini emang udah gak peduli gitu ya, selagi itu mah ngasilin duit dan bagus buat bisnisnya anak-anak, apalagi kalau mereka ini imigran ilegal yang mana kagak punya apa-apa kan. Itu lebih gampang buat dirayu sama uang kecil dan seringkali kagak sadar seberapa bahayanya pekerjaan yang mereka lakuin. Kalau mereka ketangkep atau bahkan tewas, menurut Chen itu bukan jadi masalah besar. Buat dia mereka emang cuman barang habis sekali pakai gitu. Bakal gampang lah buat selalu nyari penggantinya. Gimana? Jadi sekarang lu paham kan kenapa Kini Jung Ang Chen ini jadi buronan besar. Tapi masalahnya dia ini tuh terlalu pintar buat sembunyi. Dia kayak bayangan yang kagak pernah bisa disentuh gitu. Sampai sekarang keberadaannya aja masih misteri. Bisa jadi butuh waktu lumayan lama sebelum di IE ini akhirnya bisa nangkep dia. Romel Pascua Cipriano. Ini dia Romel Pascua Cipriano. Mungkin dia bukan gembong narkoba paling berbahaya di daftar ini ya, tapi dia ini jelas yang paling muda. Karena dia itu lahir tahun 1997 bre. Yang berarti sekarang dia baru berusia kurang lebih 27 tahun. Tapi jangan ngeremehin umurnya, karena Cipriano ini udah jadi salah satu buronan terbesar di Amerika Serikat. Dari California dia ini ngejalanin bisnis untuk kartel Sinaloa. Maksud gue ya kagak heran sih ya, karena emang kartel Sinaloa ini kan punya orang di mana-mana gitu ya. Dan mereka bakal ngelakuin apa aja buat terus naik ke puncak kekuasaan. Cipriano ini bertanggung jawab atas distribusi bubuk putih di pantai barat Amerika. Tapi kagak cuman itu, dia ini juga perlahan-lahan naik peringkat di jaringan kartel Sinaloa. Sekarang sendiri dia tuh udah punya anak buah yang siap buat bikin kekacauan dan nyebar teror buat ngelindungin dia dan kartelnya. Sampai hari ini Cipriano tuh masih jadi buron dan terus lolos gitu dari DEA. Kalau dia kagak segera ditangkap, dia bisa aja terus berkembang di jaringan Sinaloa di Amerika Serikat dan bakal bikin kartel ini jadi lebih kuat dari sebelumnya. Cipriano adalah simbol betapa brutal dan berbahayanya dunia narkoba. Karena kartel itu kagak pilih-pilih soal siapa yang mereka rekrut. Biasanya mereka bakal nyari orang-orang yang rela ngelakuin apa aja demi uang dan kekuasaan, termasuk yang kagak ragu-ragu buat nyakitin orang lain. Cipriano kan lahir di tahun 1997 ya, dan kayak Chen, kartel itu seringkali ngerekrut anak-anak yang kondisinya tuh masih muda gitu buat masuk ke dunia kejahatan ini. Belum 30 tahun lah gitu kan, atau 25 tahun ke bawah gitu, bahkan 20 tahun ke bawah gitu. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak anak muda yang direkrut setiap harinya ke dunia kriminal ini? Apakah siklus ini bakal bisa berhenti? Karena kalau mereka terus bertumbuh, anak-anak muda ini bisa aja jadi Escobar, El Chapo, atau El Mayo yang berikutnya. Dan itu bukanlah masa depan yang kita pengen dong. Oke bre, segitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka dan mau lagi gitu ngelihat gue ngebahas soal dunia perkartelan, bisa tolong buat like, komen, dan share video ini. Terus juga bolehlah buat subscribe channel ini. Oke bre, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.